Halo guys, welcome to my video. Video kali ini adalah tutorial cara melakukan berbagai langkah penelusuran mengenai kata kunci pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi beserta rumusan tabel query yang sudah disediakan dengan menggunakan portal e-jurnal Scopus. Melalui video ini, kita akan mengetahui kegiatan langkah penelusuran yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, video tutorial ini berisikan beberapa bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, jadi pada video ini saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara dalam memanfaatkan jurnal Scopus dan langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah penelusuran. Di sini tersedia 3 alternatif query dari mengembangkan keyword pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Selanjutnya, kita melihat hasil apa saja yang kita dapat dengan query tersebut. Yuk kita coba untuk mempraktekannya pada e-jurnal Scopus. Selanjutnya, kita mengidentifikasi suatu topik dari sebuah studi kasus. Caranya adalah kita harus menentukan keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Sebagai contoh, studi kasus pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Dari studi kasus tersebut, dapatkan 2 keyword yaitu information literacy system dan academic library. Namun, jika kita mencari jurnal hanya dengan menggunakan kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak dan terkadang ada yang kurang spesifik atau relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah selanjutnya yaitu perumusan kata kunci atau query. Langkah selanjutnya adalah menformulasikan kata kunci. Hal ini bertujuan agar nantinya hasil informasi yang muncul akan relevan dan spesifik sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Setelah memperoleh beberapa kata hasil pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Untuk saat ini, saya akan mengambil dari yang sudah disediakan dosen pengampu. Yap, tabel ini bertujuan untuk memudahkan individu dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Dengan adanya tabel query ini akan membantu kita dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik. Sebelum memasuki kegiatan penelusuran informasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapannya. Yang pertama, sediakan kata kunci yang sudah dikembangkan dan diformulasikan. Yang kedua, refine result atau hasil yang didapat ketika memasukkan query. Yang ketiga, seleksi informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat relevansi dan presisinya suatu dokumen yang dicari. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membaca judul di search box, lalu judul dokumen dan abstraknya. Kemudian yang keempat, actionable result. Kegiatan ini merupakan pilihan bagi pengguna jika sudah menemukan informasi. Apakah informasi itu akan di-download, atau di-print, atau di-save, atau di-share, atau di-listen, atau di-save. Oke, yang terakhir, organize result, yaitu kegiatan mengolah informasi dari informasi yang telah di-download atau di-save tadi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka portal jurnal yang akan kita gunakan, yaitu Scopus. Untuk dapat mengakses jurnal tersebut, kita harus terlebih dahulu membuat akun. Jika sudah memiliki akun, maka kita dapat langsung login menggunakan email dan password yang didaftarkan. Tapi karena kita sudah memiliki akses portal e-jurnal dari kampus, kita bisa langsung mengunjungi portal e-jurnal tersebut di laman sso.undip.ac.id. Oke, jika sudah masuk, langsung saja kita scroll ke bawah. Di menu aplikasi dan layanan terdapat fitur jurnal yang dilanggan oleh Undip. Kita klik deh. Wah, ternyata ada banyak portal jurnal yang dilanggan sama Undip ya. Kali ini kita akan mencoba menelusur informasi pakai portal e-jurnal Scopus ya teman-teman. Nah, ini dia tampilan awal dari Scopus. Fiturnya lumayan banyak ya. Tampilan awal Scopus jurnal biasanya akan menampilkan halaman pencarian dengan beberapa kolom yang harus kalian isi ya. Di kolom pertama, biasanya pencarian utama yang berisi teks, search, atau search box, di mana kamu dapat memasukkan kata kunci atau frasa untuk mencari jurnal yang relevan dengan topik yang tertentu. Pada kolom kedua, biasanya digunakan untuk memilih jenis pencarian seperti pencarian berdasarkan judul jurnal, kata kunci, atau nama penulis. Kolom ketiga adalah kolom untuk memilih opsi pencarian tambahan seperti bahasa, tahan publikasi, atau jenis dokumen. Setelah memasukkan kata kunci atau frasa dan memilih jenis pencarian, kalian dapat menekan tombol search atau cari untuk memulai pencarian. Setelah itu, halaman hasil pencarian akan muncul yang menampilkan daftar jurnal yang relevan dengan kata kunci atau frasa yang kalian masukkan. Pada halaman hasil pencarian, kalian dapat melihat judul jurnal, penulis,
abstrak, dan informasi penting lainnya tentang jurnal tersebut seperti faktor dampak, indeksasi, dan lain-lain. Dari sini kalian dapat memilih jurnal yang kalian ingin baca atau diakses secara penuh. Sebelum kita menelusur informasi dengan kata kunci atau query yang kita punya, kita harus tahu dulu apa saja sih strategi yang bisa kita gunakan dalam melakukan penelusuran informasi. Jadi penelusuran informasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penelusuran informasi secara basic search dan secara advanced search. Terus apa itu penelusuran dengan strategi basic search? Sebenarnya kita udah akrab banget sama cara penelusuran informasi yang satu ini, karena hampir tiap hari kita pakai strategi penelusuran ini buat searching. Di penelusuran basic search kita cuma perlu memasukkan satu kata kunci atau query bisa berupa kata atau frasa pada search box. Yang berikutnya pengertian dari advanced search. Advanced search merupakan strategi penelusuran informasi dengan memasukkan dua atau lebih query ke beberapa search box, yang nantinya query-query tersebut digabungkan menjadi satu formulasi rumus query dengan pemanfaatan boolean logic, sehingga kita dapat memilih dan membatasi kata yang mau kita diikutkan atau dikecualikan dengan fitur and, or, dan not. Nah, udah pada tahu kan perbedaan kedua strategi pencarian tersebut? Ya betul, pencarian dengan basic search lebih simpel dibanding sama pencarian advanced search yang lebih kompleks. Oke, waktunya penelusuran dengan basic search. Sebelumnya kita sudah memiliki kata kunci, yaitu pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Jangan lupa diklik dulu untuk basic search. Coba kita ketikkan pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Apakah ada? Oh, ternyata dokumen risetnya tidak ada ditemukan, teman-teman. Oke, dari kata kunci tersebut dapat mengambil perumusan query, yaitu information literasi. Langsung saja query tersebut bisa kita masukkan ke dalam search box dan klik search. Berikut merupakan tampilan dari dokumen-dokumen yang berhasil terpanggil atau berhasil direcall sebanyak 34.976 dokumen. Nah, 20 dokumen pertama di bawah ini merupakan best first atau dokumen yang menurut algoritma mesin pencari yang paling relevan dengan query yang kita masukkan sebelumnya. Nah, kemudian di situ terdapat kolom-kolom berupa dokumen, secondary dokumen, dan planted. Kita juga dapat mengurutkan dokumen yang tertampil dari kebaruannya atau relevannya yang paling banyak disitasi oleh orang lain, nama penulis sampai sumber dokumen. Di bagian kiri terdapat fitur Refine Result. Dengan fitur ini kita dapat memilih untuk membatasi temuan kita dengan mencentang informasi yang kita kehendaki saja. Misal di sini saya menghendaki temuan saya dengan dokumen yang memiliki open access dan dipublikasikan pada tahun 2023. Setelah mengklik limited to, web jurnal akan melakukan pembaruan temuan sehingga didapatkan hasil berikut ini. Hasil temuan akan lebih sedikit dengan tingkat relevansi yang lebih tinggi. Nah, ini tampilannya. Di sini kita akan bisa melihat apakah dokumen yang tertampil itu relevan atau tidak. Kita dapat menilainya dengan membaca abstraknya. Dan untuk membaca serta mengunduh full abstraknya, kita juga bisa mengunduh full dokumen. Kita bisa mengklik view at publisher, di mana kita akan dibawa ke laman jurnal yang mempublish dokumen tersebut dan mengunduhnya. Waktunya penelusuran dengan advanced search. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pencarian jurnal di Scopus dengan advanced search. Klik pada menu search di bagian atas halaman, kemudian pilih advanced search di bawah menu search. Pada halaman advanced search, kalian akan melihat beberapa kotak teks yang dapat kalian isi untuk memperinci pencarian kalian. Di kotak teks pertama, kalian dapat memasukkan kata kunci atau frasa yang relevan dengan topik yang ingin kalian cari. Di kotak kedua, Anda dapat memasukkan nama penulis atau peneliti yang kalian cari. Di kotak ketiga, kalian dapat memilih subjek atau kategori tertentu yang ingin kalian cari. Di kotak keempat, kalian dapat memilih jenis dokumen yang ingin kalian cari seperti artikel, buku, atau proceeding konferensi. Di kotak kelima, kalian dapat membatasi rentang waktu publikasi artikel.
Setelah memasukkan kriteria pencarian kalian, klik tombol Shift Alt untuk memulai pencarian. Setelah itu akan muncul daftar artikel yang sesuai dengan kriteria pencarian kalian. Kalian dapat mengklik pada artikel tertentu untuk membaca abstrak dan informasi lebih lanjut tentang artikel tersebut. Jika kalian memiliki akses ke artikel tersebut, kalian juga dapat mengunduhnya secara penuh. Sebagai praktik, saya akan mencoba menelusur informasi dengan query yang telah dirumuskan tadi. Saya akan memasukkan query berupa teaching, information literacy, dan juga academic library. Jangan lupa untuk menggunakan fitur aljabar boolean. Di sebelah kanan search box berupa AND untuk mengikutkan ketiga kata kunci menjadi satu kesatuan. Setelah mengklik search, dapatkan hasil sebagai berikut. Dokumen-dokumen yang berhasil direcall sebanyak 17.675 dokumen font dengan 10 dokumen pertama sebagai best first. Sama seperti basic search tadi, kita dapat membatasi temuan kita di sini. Misal kita hendak membatasi temuan dengan kriteria dokumen yang memiliki open access, terbit pada tahun 2023 dan sumbernya dari jurnal. Maka temuan yang berhasil direcall seperti tampilan di atas dengan hasil temuan sebanyak 288 dokumen font. Dan untuk melihat dokumen secara penuh dan mengunduhnya, kita dapat melakukan langkah seperti yang kita lakukan pada basic search. Selanjutnya, kita dapat mencoba alternatif query-query yang lain sesuai dengan langkah-langkah yang sama seperti saat menelusur informasi dengan alternatif pertama tadi. Ini aku mencoba dengan query training critical thinking college library dengan menggunakan boolean logic AND. Hasilnya 8.362 dokumen font. Dari ini kita bisa melakukan pengecekan relevance. Nah, ini kita bisa menggunakan abstraknya. Kita lihat seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini kita coba alternatif yang ketiga, yaitu dengan menggunakan query instruction critical literacy university library dengan menggunakan kode boolean AND. Nah, ini hasil yang ditemukan 13.297 dokumen font. Nah, kita lakukan seperti sebelumnya, yaitu dengan membatasi pencarian. Nah, hasilnya adalah ada 188 dokumen font. Nah, kita bisa cek langsung abstraknya dan bisa unduh dokumennya, dan bisa dengan menggunakan bibliografi berbagai jenis. Dan ini aku menggunakan jenis apa? American Psychological Association. Kita juga bisa melihat search history-nya. Kita juga bisa menggunakan ini dengan temu balik informasi. Sekian langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelusuran informasi mengenai kasus yang menjadi kebutuhan informasi, yaitu pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi dengan menggunakan portal e-journal Scopus. Lalu didapatkan pengalaman penelusuran informasi menggunakan dua desain pencarian, yaitu basic search dan advanced search, yang mana penelusuran dengan strategi advanced search lebih efektif dalam menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi dibanding dengan penelusuran menggunakan basic search. Hal ini dikarenakan query yang dimasukkan beragam dan spesifik, sehingga dokumen yang berhasil direcall rendah dan presisi atau tingkat relevansinya lebih tinggi. Ditambah dengan banyaknya fitur yang ada pada refine result, kita dapat lebih mempersempit hasil temuan, seperti dengan membatasi tahun penerbitan, jenis dokumen, sumber atau penerbit, dan bidang informasi, agar informasi yang didapat semakin tinggi presisinya sesuai dengan informasi yang kita butuhkan dan kita kehendaki. Selesai guys, ternyata kita sudah hampir di penghujung sesi tutorial. Tidak terasa, bahasan mengenai kegiatan penelusuran informasi terkait kasus kebutuhan informasi dengan information literacy dan academic library dari langkah yang paling pertama, yaitu mengidentifikasi topik,
memformulasikan kata kunci, membuat tabel query, lalu mempraktikkan strategi penelusuran informasi dengan advanced dan basic search, dan desain pencarian penunjang seperti best first, refined result, seleksi informasi, actionable result, serta organized result sudah selesai. Yeay, ternyata sangat mudah ya teman-teman untuk dilakukannya. Dengan adanya desain pencarian informasi ternyata dapat memudahkan kita dalam menemukan informasi yang presisi dan lebih akurat. Saya harap tutorial penelusuran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, saya akhiri tutorial penelusuran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama tutorial berlangsung. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.